Aku tumbuh dengan bayangan bahwa keluarga adalah tempat pulang, tempat berlindung, tempat di mana luka sembuh, bukan dibuat. Tapi di rumahku, suara teriakan lebih sering terdengar daripada doa. Dan pintu lebih sering dibanting daripada dibuka dengan lembut. Ayah dan ibu sering bertengkar. Suara piring pecah sudah seperti musik latar masa kecilku. Aku belajar membaca situasi dari langkah kaki ayah. Apakah ia pulang dalam keadaan mabuk? Atau sekedar frustasi dengan hidupnya sendiri? Saat itu, usiaku baru 10 tahun. Tapi aku sudah pandai menahan napas agar tidak ikut dimarahi. Aku terbiasa bersembunyi di balik pintu kamar. Mendengarkan ibu menangis, dan ayah mengumpat. Di antara retakan-retakan itu, pelan-pelan tumbuh satu perasaan yang menusuk. Mungkin aku memang tidak pantas dicintai. Ketika aku 16 tahun, badai terbesar itu datang. Ayah kehilangan pekerjaan. Awalnya aku pikir itu hanya masalah waktu. Bahwa ia akan mencari kerja baru, bahwa keadaan akan membaik, tapi kenyataannya berbeda. Pengangguran membuatnya semakin gelap. Ia mulai pulang dengan mata merah dan bau alkohol. Ia menyalahkan semua hal, pemerintah, nasib, ibu, dan akhirnya, aku. Aku ingat suatu malam, ia menatapku dengan marah. Kamu tuh cuma beban, makan doang kerjanya. Apa gunanya kamu di rumah? Aku terdiam. Beban. Kata itu menempel seperti cap di dahiku. Sejak hari itu, aku bukan lagi anaknya. Aku berubah menjadi semacam utang berjalan, yang bisa dimarahi kapan saja, bisa diperintah apa saja, tapi tidak pernah dianggap manusia. Sampai pada malam itu. Hujan turun deras, atap bocor. Sambaran petir sesekali menerangi ruang tamu yang sumpek. Ayah duduk di kursi, rokok di tangan. Asapnya membentuk kabut tipis yang membuat ruangan terasa lebih pengap. Aku keluar dari kamar hendak mengambil air. Ketika aku melewati ayah, ia menatapku. Tatapan itu panjang, dingin, dan menilai. Bukan tatapan seorang ayah, tapi tatapan orang yang sedang menghitung harga barang. Aku mundur selangkah. Ada yang tidak beres. Duduk, katanya. Nada suaranya datar. Aku duduk perlahan. Jantung memukul tulang rusukku. Ia menghembuskan asap rokok sebelum berkata, "Ada yang mau bayar mahal buat kamu?" Kalimat itu menggantung di udara, membelah hatiku, membuat napasku terhenti. Dalam hitungan detik, aku mengerti. Ia tidak sedang bicara tentang pekerjaanku. Aku bahkan belum punya. Ia tidak sedang bicara tentang pendidikan. Kami tidak pernah membahas itu. Ia sedang bicara tentang diriku, tubuhku, aku, anaknya. Cara ia mengatakannya sangat tenang, seolah ia sedang menawar harga motor bekas atau menjual barang yang tidak lagi ia butuhkan. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Tidak ada keraguan, hanya kebutuhan dan keputusasaan. Lumayan buat bayar utang, tambahnya sambil menyalakan rokok baru. Di luar, petir kembali menyambar. Hujan semakin deras. Tapi suara hujan itu tidak cukup keras untuk menenggelamkan suara hatiku yang hancur. Malam itu, aku duduk di hadapan pria yang seharusnya melindungiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku sadar. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan menuju rumah itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa kubangunkan. Mobil tua yang menjemputku melaju pelan, hujan menampar kaca jendela, dan aku duduk di belakang, tanpa suara, tanpa daya. Aku tidak tahu kemana aku dibawa, tidak ada yang menjelaskan. Ayah hanya menyuruhku ikut, seperti menyerahkan barang pesanan. Saat mobil berhenti, aku menoleh keluar. Di depanku berdiri sebuah rumah besar dengan lampu-lampu temarang. Bukan rumah mewah, tapi rumah tua yang dicat ulang berkali-kali untuk menutupi kenyataan bahwa banyak hal di sana sudah rusak. Aromanya segera menyergap begitu pintu mobil dibuka. Parfum menyengat, terlalu manis, terlalu kuat.
Aroma yang membuat perutku mual, tapi entah kenapa cocok sekali dengan suasana gelap di dalamnya. Seorang wanita menunggu di pintu. Usianya mungkin sekitar 40-an. Rambutnya disasak tinggi, make-upnya tebal. Tatapannya tajam, menghitung, menilai, sama seperti ayah malam itu. Begitu aku turun, ia mendekat dengan langkah mantap. Tangan dinginnya mencengkram daguku, memaksa wajahku menghadapnya. Ia mengangguk kecil, bibirnya melengkung dalam senyum yang tak pernah menyentuh matanya. Masih muda, banyak yang suka. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena seluruh tubuhku ingin berlari jauh, sangat jauh. Wanita itu menepuk pipiku. Pelan, tapi sakit. Lebih karena maknanya, bukan karena tenaganya. Mulai malam ini, kamu kerja di sini. Suaranya lembut, tapi penuh ancaman. Ia mendekatkan bibirnya ke telingaku. Kalau nurut, kamu aman. Kalau tidak, ya kamu tahu resikonya. Aku tidak tahu, tapi entah kenapa, aku merasa lebih baik tidak pernah tahu. Di relung hatiku yang paling dalam, aku menjerit. Tolong, aku masih anak-anak. Tapi aku cepat belajar sesuatu. Di tempat ini, usia bukan perlindungan. Tidak ada hukum, tidak ada empati, tidak ada yang peduli apakah kau masih di bawah umur, apakah kau takut, apakah kau menangis. Yang mereka lihat hanya 3 hal. Ketakutanmu, kepatuhanmu, dan tubuhmu. Wanita itu menyuruhku masuk. Aku melangkah ragu melewati koridor sempit dengan lampu kuning redup. Di kiri dan kanan ada pintu-pintu tertutup. Beberapa terdengar tawa palsu, beberapa terdengar tangis yang diredam. Aku menggenggam ujung bajuku hingga kusut. Setiap langkah terasa seperti sedang berjalan menuju jurang yang tidak terlihat. Ketika aku sampai di pintu paling ujung, wanita itu berhenti. Di sini kamarmu. Kamu tidur, makan, dan menunggu perintah di sini. Jangan coba kabur. Aku ingin bertanya, kenapa aku di sini? Tapi aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apa-apa. Wanita itu meninggalkanku. Pintu ditutup. Dan klik, kunci diputar dari luar. Disitulah aku belajar satu kebenaran menakutkan. Neraka bukanlah tempat setelah kematian. Neraka adalah ruangan kecil dengan pintu yang tak bisa kau buka. Dan dunia yang tak pernah peduli apakah kau ingin hidup atau tidak. Malam itu, aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut sampai tubuhku gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hilang. Hilang. Dan tidak ada seorang pun yang mencariku. Tidak ada hari pertamaku di sana. Tidak ada penyesuaian. Tidak ada waktu untuk bernapas. Aku langsung menjadi barang dagangan yang siap dipertukarkan. Setiap malam, pintu kamarku terbuka dan tertutup oleh orang-orang berbeda. Langkah sepatu, bau parfum asing, suara napas yang tidak kukenal. Semuanya datang silih berganti. Aku duduk diam di ujung ranjang. Tubuhku kaku, jiwaku menggigil. Aku memejamkan mata setiap kali pintu terbuka. Berharap ketika kubuka kembali, semuanya hanya mimpi buruk. Berharap aku kembali menjadi anak biasa yang sedang menunggu nilai ujian atau menonton TV dengan ibuku. Tapi mimpi buruk itu tidak pernah lenyap. Malam menggantikan malam, dan aku tetap terjebak di ruangan yang sama, dengan kenyataan yang sama, dengan luka yang semakin dalam. Aku berhenti menangis pada malam keempat, bukan karena aku kuat, tapi karena tubuhku sudah kehabisan air mata, dan hatiku sudah kehabisan tenaga. Yang tersisa hanya kosong. Kosong seperti gelas retak yang tak mampu lagi menampung apapun. Kosong seperti aku sedang menonton diriku sendiri dari jauh. Seolah aku bukan lagi manusia,
hanya bayangan yang bergerak tanpa nyawa. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri dalam hati. Tahan sedikit lagi. Besok mungkin berbeda. Kamu bisa melalui ini. Tapi setiap kali pintu terbuka, harapan kecil itu mati lagi. Yang paling menyakitkan bukanlah lelaki-lelaki itu. Bukan juga luka yang mereka tinggalkan. Yang paling menyakitkan adalah cara dunia melihatku setelahnya. Ketika orang-orang tahu apa pekerjaanku, mereka menatapku dengan jijik, menggumam, menghakimi, menganggapku wanita nakal, seolah aku yang memilih jalan ini. Padahal aku masih anak-anak saat dijual. Padahal aku bahkan tidak tahu apa makna kata nakal yang mereka lontarkan. Mereka tidak melihat ayah yang menyerahkanku demi uang. Tidak melihat ancaman yang memaksaku tinggal. Tidak melihat malam-malam ketika aku ingin mati tapi tidak bisa. Tidak melihat tubuh remaja yang menggigil karena ketakutan. Mereka hanya melihat hasil akhir, yaitu seorang perempuan yang dianggap berdosa. Padahal aku bukan berdosa. Aku dipaksa. Dan kepahitan paling besar adalah menyadari bahwa dunia lebih mudah menyalahkan korban daripada memahami luka mereka. Ada malam ketika aku menatap jendela kecil di kamarku. Jendela tanpa gagang, tanpa pelungang untuk melarikan diri. Aku bertanya pelan, pada siapapun yang mungkin mendengar. Bagian mana dari semua ini yang sebenarnya salahku? Tidak ada jawaban, hanya hening yang menusuk dan kesadaran pahit bahwa aku sedang kehilangan diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, malam demi malam. Aku selalu percaya hidupku hanyalah rangkaian luka tanpa akhir. Hari berganti hari, malam berganti malam, tapi semuanya sama, gelap, dingin, dan penuh ketakutan. Aku merasa hidupku sudah ditentukan sejak hari ayah menjualku, bahwa aku tidak punya hak untuk berharap apapun lagi. Sampai malam itu, pintu kamarku terbuka lagi. Aku bersiap, seperti biasa. Tubuhku tegang, nafasku teratur namun berat. Tapi yang masuk bukan lelaki seperti biasanya. Ia datang dengan langkah pelan, seperti seseorang yang takut menginjak lantai terlalu keras. Kacamata bulatnya berembun karena hujan di luar. Ia tidak membawa parfum menyengat, tidak menatapku dengan tatapan lapar, tidak memerintah. Ia hanya manusia, dan entah kenapa kehadirannya membuat ruangan yang pengap itu terasa sedikit lebih lapang. Ia tidak mendekat, tidak menyentuhku. Sebaliknya, ia duduk di kursi kecil di pojok ruangan. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Aku boleh duduk di sini sebentar?" Aku bingung. Tidak ada yang pernah bertanya izin padaku sebelumnya. Biasanya aku hanya menerima apapun yang mereka mau. Aku mengangguk ragu. Tak lama kemudian, ia membuka termos kecil dari tasnya. Dari dalamnya keluarlah aroma teh hangat, ringan, menenangkan, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. "Aku lihat kamu gemetar. Ambillah ini." Ia memberikan secangkir teh hangat, memegangnya dengan kedua tangan agar tidak tumpah, seolah aku adalah seseorang yang pantas diperlakukan dengan lembut. Aku memandangi teh itu lama sekali. Takut, syok, tidak percaya. Sudah lama tidak ada yang memberiku apapun tanpa meminta balasan. "Kamu terlihat lelah," katanya lagi. Kali ini lebih lembut. Aku ingin tertawa. Tentu saja aku lelah. Tubuhku lelah. Jiwaku lelah. Hidupku lelah. Tapi begitu seseorang mengatakannya dengan tulus, hatiku justru runtuh. Tiba-tiba, tanpa peringatan, air mataku jatuh.
Tidak sedikit, tapi deras seperti bendungan yang pecah. Air mata itu bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata manusia yang selama ini hilang dalam tubuhku. Malam itu, aku kembali merasakan sesuatu yang sudah lama terkubur. Harapan. Lelaki itu kembali berkali-kali. Awalnya, aku mengira ia hanya pelanggan penasaran yang terlalu sering datang. Tapi kedatangannya berbeda. Ia tidak menyentuhku, tidak meminta apapun dariku. Ia hanya duduk, berbicara, mendengarkan. Seolah aku manusia yang layak dipahami, bukan sekadar tubuh yang dijual. Lama-lama, kehadirannya menjadi teka-teki yang tidak berani kuselesaikan. Ia bertanya bagaimana hariku. Ia tertawa pada hal-hal kecil yang kubilang. Ia mendengarkan saat aku marah tanpa alasan. Ia menatapku bukan sebagai barang, tapi sebagai seseorang. Dan itu justru membuatku takut. Karena perhatian adalah hal paling mahal di tempat ini. Dan hal paling berbahaya. Suatu malam, hujan turun deras sekali. Atap tempat itu bocor di beberapa bagian, membuat suara tetesannya terdengar seperti jam pasir yang perlahan kehabisan waktu. Aku duduk di ruang tunggu yang dingin, memeluk diriku sendiri, menunggu giliran yang entah kapan selesai. Ia datang dengan jaket basah, napas sedikit tersengal-sengal. Seperti seseorang yang berlari bukan untuk mengejar sesuatu, tapi untuk menyelamatkan seseorang. Ia duduk di hadapanku tanpa berkata apa-apa. Hanya diam, tapi tatapannya penuh sesuatu yang tidak kukenal. Kepedulian yang tulus. Setelah beberapa menit, ia menghela napas panjang dan berkata dengan suara rendah, "Aku bisa bantu kamu keluar dari sini, kalau kamu mau." Waktu seakan berhenti. Aku sudah pernah mendengar kalimat serupa dari beberapa lelaki lain, tapi mereka semua diakhiri dengan syarat, permintaan, atau harga yang harus kubayar dengan tubuhku. Kalimat itu biasanya jebakan, janji kosong, atau sekadar bentuk lain dari kepemilikan. Jadi, aku hanya menatapnya dengan curiga. Ada bagian dalam diriku yang ingin percaya. Tapi dunia sudah terlalu sering menamparku dengan kenyataan keras. Tidak ada yang membantu tanpa balasan. Dengan suara yang lebih serak dari yang kusadari, aku bertanya, "Kenapa kau peduli padaku?" Ia tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajahku lama sekali, seperti seseorang yang sedang memilih kata dengan hati-hati, takut menyakitiku lebih jauh. Akhirnya, ia berkata dengan suara rendah, "Karena kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tidak ada perempuan yang pantas." Kata-kata itu merayap masuk ke celah hatiku yang paling gelap. Pelan, hati-hati, seolah membangunkan bagian diriku yang sudah lama kubiarkan mati. Tidak ada perempuan yang pantas, termasuk aku. Aku menunduk, mencoba menahan sesuatu yang menggelitik dari dalam dada. Entah harapan, entah luka lama yang digoyang kembali. Tiba-tiba semuanya terasa sesak. Ruangan, udara, bahkan tubuhku sendiri. Tapi di tengah sesaknya itu, ada rasa hangat yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan. Rasa yang dulu kupikir sudah hilang selamanya. Bahwa mungkin aku masih layak diperhatikan. Bahwa mungkin aku masih manusia. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku melihat kembali secerah cahaya. Kecil sekali. Hampir tidak terlihat. Tapi nyata. Dan anehnya, cahaya itu datang dari seseorang yang tidak pernah kuminta hadir.
Seseorang yang membuatku kembali bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar punya kesempatan untuk hidup berbeda? Kami menunggu saat yang tepat. Malam itu, rumah besar itu seperti makhluk raksasa yang sedang setengah tidur. Masih berbahaya, tapi lengah. Musik dari lantai bawah terdengar sayup, bercampur tawa kasar dan suara botol yang saling beradu. Di sudut gelap ruangan, aku dan lelaki itu saling berhadapan. Dua manusia yang sama-sama gemetar, tapi dengan alasan berbeda. Penjaganya mabuk, bisiknya. Ada celah, tapi kita harus cepat. Aku menelan ludah, merasa udara tidak cukup mengisi paru-paruku. Ada dua suara dalam kepalaku. Lari. Dan ini pasti jebakan. Namun ketika ia mengulurkan tangan, aku merasakannya. Tangan itu tidak memaksa, tidak menarik, hanya menunggu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang menunggu keputusanku, bukan tubuhku. Dengan tangan dingin, aku menggenggamnya. Dan saat jemariku menyentuh jemarinya, aku sadar. Aku benar-benar ingin pergi. Aku ingin hidup. Kami menyelinap keluar dari kamar. Nafasku tercegat setiap kali lantai kayu berdecit. Di ujung tangga, penjaga bertubuh besar itu tertidur. Kepalanya menempel pada botol kosong. Lelaki itu menaruh jari di bibirnya, memberi isyarat agar aku tidak membuat suara sekecil apapun. Jantungku berdetak begitu keras sampai kupikir seluruh rumah bisa mendengarnya. Kami berjalan perlahan, sangat perlahan. Tapi ketika kami berhasil melewati penjaga itu, dunia seolah memberi sinyal. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita lari sekarang, bisiknya. Dan kami berlari. Aku tidak ingat bagaimana kakiku bergerak. Tidak ingat bagaimana aku melewati lorong tempat aku kehilangan masa kecilku. Tidak ingat wajah-wajah yang dulu membentakku, menertawaiku, atau memaksaku. Yang ku ingat hanya ini. Suara langkah kami. Nafas kami yang terengah. Dan ketakutanku bahwa kapan saja seseorang akan menarikku kembali. Seseorang berteriak di belakang. Mungkin melihat kami. Mungkin memanggil penjaga lain. Tapi kami terus berlari. Menembus pintu belakang yang sudah lama kutatap dari jendela, membayangkan dunia di luar sana. Pintu itu terbuka dengan suara keras. Suara paling indah yang pernah kudengar. Udara malam menyambutku. Bukan aroma parfum sintetis, bukan asap rokok basi, bukan bau ruangan yang menelan mimpiku, tapi udara sungguhan, udara bebas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berdiri di dunia luar, tanpa takut dipukul, ditarik, atau diperjualbelikan. Aku memegang lututku, mencoba mengatur nafas. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena dingin, tetapi karena aku belum pernah merasa sebebas itu dalam hidupku. Air mata menetes. 1, 2. Kemudian tanpa bisa kutahan, semuanya pecah. Aku menangis. Bukan tangisan putus asa. Bukan tangisan seorang budak. Bukan tangisan seseorang yang tidak melihat masa depan. Tapi tangisan seseorang yang baru saja menyadari. Aku selamat. Aku keluar. Aku hidup. Lelaki itu memegang bahuku, memastikan aku tidak jatuh. Aku menatapnya di bawah lampu jalan yang redup. Untuk pertama kalinya, aku percaya pada sesuatu. Harapan itu nyata. Dan malam itu,
Aku mengambilnya kembali. Aku tinggal di apartemen kecil. Kamar mungil dengan dinding putih kusam dan jendela yang sedikit macet. Tidak ada hiasan, tidak ada perabot mahal. Hanya kasur tipis, meja kecil, dan udara yang tidak penuh teriakan atau ancaman. Tempat itu tidak indah, tidak mewah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, tempat itu aman. Setiap pagi, aku bangun tanpa rasa takut. Tidak ada ketukan keras di pintu. Tidak ada suara lelaki asing memanggilku. Tidak ada perintah. Tidak ada harga yang ditetapkan untuk tubuhku. Hanya aku dan hidup yang perlahan membentuk dirinya kembali. Rafka membantuku mencari kerja di sebuah kafe kecil di dekat stasiun. Pemiliknya seorang wanita berusia 40-an yang ramah. Tetapi aku tetap gemetar ketika pertama kali berjabat tangan dengannya. Tanganku dingin, suaraku hampir tidak keluar. "Apa kamu yakin bisa mulai hari ini?" tanyanya. Aku ingin berkata tidak. Aku ingin lari. Aku ingin bersembunyi di balik tembok apartemenku dan tidak pernah keluar lagi. Karena meski aku sudah kabur dari neraka itu, nerakanya masih tersisa di kepalaku. Namun Rafka menepuk dahuku pelan. "Coba saja, kamu gak harus sempurna." Dan entah kenapa, aku percaya. Hari-hari pertamaku berjalan kacau. Aku memecahkan 2 gelas, salah mengantar pesanan, bahkan salah menyeduh kopi. Setiap kali ada pelanggan lelaki yang memandangku sedikit terlalu lama, tubuhku langsung membeku. Pemilik kafe beberapa kali mengira aku sakit. Ia tidak tahu aku sedang berperang dengan ingatan yang tak mau mati. Aku merasa kotor. Tidak pantas menyentuh cangkir orang lain. Tidak pantas berdiri di balik meja bar. Tidak pantas menerima senyum orang-orang yang memesan kopi. Terlalu sering aku berkata dalam hati, "Aku tidak layak. Dunia ini terlalu bersih untuk orang sepertiku." Dan setiap kali bayangan itu kembali, setiap kali rasa jijik pada diri sendiri muncul, Rafka selalu menemukan cara untuk menghapusnya walau sedikit. "Kamu bukan apa yang mereka lakukan padamu," katanya setiap kali aku mulai tenggelam. Kalimat itu sederhana, tapi menyelamatkanku berkali-kali. Perlahan, sungguh perlahan, aku berubah. Aku belajar menyeduh kopi dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Belajar membedakan aroma Arabica dan Robusta. Belajar meminta maaf tanpa merasa hancur. Dan yang paling sulit, belajar tersenyum tulus kepada pelanggan. Ada seorang nenek yang selalu datang setiap sore. Suatu hari ia berkata, "Senyummu manis, Nak." Aku hampir menangis mendengarnya. Dulu, setiap kali tersenyum, itu bukan milikku. Itu bagian dari pekerjaan yang dipaksakan. Kini senyum itu kembali menjadi punyaku. Aku juga pelan-pelan belajar menyebut namaku tanpa merasa malu. "Aku Rani," kataku ketika seorang pelanggan baru bertanya namaku. Dulu nama itu adalah label dari neraka. Nama yang dipanggil dengan cara yang membuatku ingin menghilang. Kini, nama itu tumbuh lagi, perlahan, seperti bunga kecil yang akhirnya melihat matahari setelah bertahun-tahun terjebak di ruang gelap. Setiap malam, ketika kafe tutup, aku menyapu lantai sambil memikirkan hal yang dulu tidak pernah berani kubayangkan. Aku sedang membangun hidupku sendiri, dengan tanganku sendiri, dengan pilihanku sendiri. Aku masih takut, masih sering terbangun karena mimpi buruk, masih belum sepenuhnya percaya pada dunia. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi manusia. Bukan barang, bukan tawaran, bukan pelarian. Aku adalah Rani, dan Rani sedang belajar hidup kembali.
Tentu saja, hidup tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Kebebasan tidak otomatis menghapus mimpi buruk. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan nafas tercekik. Keringat dingin membasahi tubuhku. Malam di mana aku mendengar suara ayah memanggil namaku dengan nada yang bukan seperti ayah, melainkan seperti seseorang yang sedang menawar barang. Kadang, suara langkah lelaki-lelaki asing kembali memecah ketenanganku. Kadang, aroma parfum murahan dari rumah itu tiba-tiba muncul begitu saja. Menusuk hidungku, mengembalikan diriku ke ruang yang dulu menjadi penjara. Trauma itu tidak meminta izin. Ia datang seperti bayangan yang membekapku dari belakang. Ada hari-hari saat aku bahkan tidak berani melihat cermin, karena aku takut melihat wajah yang pernah ditekan ke kasur, ditertawakan, dipaksa. Aku benci diriku sendiri karena sulit melupakan. Karena kadang, aku merasa tubuhku rusak, jiwaku remuk, dan aku tidak pantas untuk apapun. Apalagi dicintai. Rafka selalu ada di dekatku, tidak pernah menyentuh tanpa izin, tidak pernah memaksa bicara. Ia hanya duduk di sofa kecil apartemenku sambil memegang secangkir teh. Luka seperti kamu tidak sembuh dalam semalam. Kalimat itu sederhana, tapi ia mengatakannya dengan mata yang tidak menghakimi. Aku tahu kamu berusaha, dan itu sudah lebih berharga dari apapun. Kadang, aku menangis mendengar itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai masa laluku. Namun, tetap saja ada hari-hari gelap. Hari di mana aku tidak ingin keluar kamar. Hari di mana aku berkata pada diriku sendiri, tidak ada yang akan benar-benar mencintaiku. Aku terlalu kotor. Aku terlalu rusak. Hari-hari itu datang tanpa peringatan. Dan ketika datang, mereka menghancurkanku lagi dan lagi. Suatu malam, aku duduk di lantai dapur, memeluk lutut, menahan sesak yang menekan dadaku. Rafka menemukan aku seperti itu dan tidak melakukan apapun selain duduk di sampingku. Ia tidak menenangkan dengan kalimat palsu. Ia tidak berkata, "Sudah, lupakan saja," seperti orang lain. Ia hanya meletakkan jaketnya di pundakku dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Bahkan kalau kamu merasa dunia meninggalkanmu, aku tetap di sini." Dan anehnya, kalimat itu cukup untuk membuatku kembali bernafas. Aku tidak sembuh. Belum. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku belajar sesuatu yang penting. Aku bukan luka itu. Aku bukan masa lalu itu. Aku bukan tubuh yang dijual atau suara yang dipaksa diam. Aku adalah seseorang yang sedang mencoba bangkit. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan itu sudah cukup. Pagi itu, matahari menembus jendela kecil apartemenku, menyinari kaca cermin yang sudah mulai berembun. Aku berdiri di depannya. Awalnya hanya ingin mengikat rambut, tapi langkahku terhenti. Di balik pantulan itu, aku melihat seseorang yang sudah sangat lama tidak kukenal. Bukan gadis ketakutan yang dulu dijual demi menghapus utang, bukan tubuh lemah yang dikurung dalam kamar gelap, bukan boneka tanpa suara, tanpa pilihan, tanpa harga diri. Aku menatap lebih dekat. Kulitku masih menyimpan beberapa luka lama. Mataku masih punya bayangan masa lalu. Tapi tatapan itu sudah berbeda. Tatapan itu milik seorang perempuan yang bertahan, yang pernah diinjak tapi tidak hancur, yang pernah dipaksa diam tapi kini berani bicara. Aku menyentuh kaca perlahan, seolah ingin memastikan bahwa yang kulihat memang diriku. Dan entah kenapa, rasanya seperti melihat seseorang yang baru saja kembali dari perang panjang. Air mataku jatuh, tapi bukan karena aku sedih. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku menangis karena lega. Karena aku akhirnya sampai di titik ini. Titik di mana aku bisa bernafas tanpa merasa bersalah. Titik di mana aku bisa memeluk diriku sendiri bukan membencinya.
Aku membisik pada pantulan itu. Aruna, kamu layak bahagia. Kalimat itu keluar pelan hampir seperti doa. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa begitu nyata. Aku menutup mata, menghirup nafas dalam-dalam. Ada banyak hal dalam hidupku yang hilang. Masa kecilku, pilihan-pilihanku, kehormatanku di mata dunia. Tapi ada satu hal yang berhasil kuselamatkan. Diriku sendiri. Dan pagi itu, berdiri di depan cermin sederhana, aku akhirnya memahami satu hal yang dulu terasa mustahil. Aku bukan korban, aku bukan barang, aku bukan masa lalu kelam yang patut disembunyikan. Aku adalah seseorang yang masih di sini, yang masih berdiri, yang masih bisa mencintai, terutama dirinya sendiri. Itu adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Sekarang, hidupku sederhana. Tidak glamor, tidak sempurna, tapi nyata. Setiap pagi, aku membuka tirai kecil di apartemenku dan membiarkan cahaya matahari masuk. Cahaya itu lembut, seperti sedang menyentuhku tanpa menyakiti. Aku bekerja di kafe kecil 2 blok dari tempat tinggalku. Bau kopi, suara grinder, denting gelas, semuanya memberi rasa damai yang dulu tidak pernah ku tahu. Kadang aku masih salah menakar kopi. Kadang aku masih gugup menghadapi pelanggan baru. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menyentuhku tanpa izin. Di sudut apartemen, aku merawat tanaman kecil yang kubeli dari uang tips. Tanaman itu hidup pelan-pelan, sama sepertiku. Aku masih sering takut. Masih kadang terbangun dengan keringat dingin. Masih ada hari ketika bayangan masa lalu datang tanpa permisi. Tapi sekarang, aku tahu cara bernafas. Aku tahu cara menenangkan diri. Aku tahu bahwa trauma tidak berarti aku rusak. Itu hanya berarti aku sedang belajar sembuh. Dulu tubuhku dijual. Dulu suaraku dimatikan. Dulu aku bukan manusia. Aku barang. Tapi hari ini, dengan seluruh luka yang mulai berubah menjadi bekas, dengan hati yang akhirnya belajar berdetak tanpa rasa takut, aku bisa berkata, aku menemukan diriku lagi. Bukan karena Rafka menarikku keluar dari neraka, meski aku sangat berterima kasih padanya. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi baik, karena kenyataannya tidak. Aku sembuh karena akhirnya aku memilih untuk memeluk diriku sendiri. Walau dulu aku bahkan takut menyebut namaku. Sekarang, saat aku menatap ke belakang, aku tidak marah lagi. Aku tidak membenci masa laluku. Tanpa itu semua, mungkin aku tidak akan tahu betapa berharganya kebebasan. Betapa indahnya hal-hal kecil. Betapa kuatnya aku sebenarnya. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, kalian yang pernah retak, hancur, ditinggalkan, atau dipaksa menjalani sesuatu yang tidak kalian pilih, aku ingin kalian tahu. Kamu bukan masa lalumu. Kamu bukan apa yang orang lakukan padamu. Kamu tidak kotor, tidak rusak, tidak kurang. Kamu layak hidup, dipilih, disayang, dihormati. Ini bukan kisah tentang aku dijual. Ini kisah tentang bagaimana aku bertahan, bagaimana aku bangkit, bagaimana aku pulang kepada diriku sendiri.